Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wal alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Irfan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir klasik dengan tafsir kontemporer dalam Quran Surah Al-Falaq ayat 5. Adapun penafsir klasik yang saya ambil adalah Imam At-Tabari dalam Quran Surah Al-Falaq ayat 5 yang berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi menurut Imam At-Tabari ini dalam Quran Surah Al-Falaq ayat 5, beliau menjelaskan bahwa hasad ini sikap batin berupa keinginan. Dia berupa keinginan agar nikmat yang dimiliki orang hilang darinya. Nah, hasad juga dipandang sebagai sumber kejahatan karena berasal dari hati dan bersifat tersembunyi. Oleh sebab itu Allah memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan orang yang dengki, karena dampaknya dapat merusak hubungan sosial dan mendorong munculnya kezaliman. Imam At-Tabari juga menekankan bahwa frasa idza hasad, apabila ia dengki, yang menunjukkan bahwa bahayanya hasad ini menjadi nyata ketika ia diwujudkan dalam tindakan seperti ucapan buruk, fitnah, tipu daya, atau perbuatan merugi lainnya. Nah, selama masih berupa perasaan yang tidak diwujudkan, dampaknya belum tampak, namun ketika diekspresikan, hasad berubah menjadi kejahatan yang nyata sehingga perlindungan Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat diperlukan. Dan adapun penafsir kedua yang saya ambil itu dari tafsir kontemporer, yaitu Muhammad Abduh. Nah, dalam pemahaman Muhammad Abduh ini mengenai Quran Surah Al-Falaq ayat 5, dia menggarisbawahi bahwa ancaman paling signifikan dalam eksistensi manusia umumnya itu tidak bersumber dari kekuatan gaib, melainkan dari pengaruh psikologis dan lingkungan sosial yang tak teramati. Nah, istilah meniup pada buhul-buhul ia menafsirkan sebagai representansi dari metode manipulatif yang membelenggu pemikiran individu yang berjuang pada pengambilan keputusan dan sikap yang kontraproduktif bagi diri sendiri dan orang lain. Melalui perspektif ini, Muhammad Abduh mendorong komunitas muslim untuk mengingatkan kewaspadaan terhadap aneka bentuk keburukan yang beroperasi melalui ujaran, gagasan, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Falaq ayat 5 ini dimaknai sebagai permohonan agar manusia dijaga dari segala bentuk pengaruh buruk yang merusak akal, moral, dan tatanan sosial. Tafsir juga ini mencerminkan paham rasional kepada Muhammad Abduh
yang berusaha menempatkan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Al-Quran ini sebagai petunjuk yang relevan bagi setiap zaman. Nah, pada pemindahan nilai spiritual ayat, tetapi juga tanpa terjebak pada pemahaman tahayul ini, yang menjauhkan manusia dari tanggung jawab akal dan kesadaran sosial. Baik, itulah penjelasan singkat daripada tafsir klasik dari Imam At-Tabari dengan tafsir kontemporer dari Muhammad Abduh. Nah, adapun perbandingannya antara tafsir klasik Imam At-Tabari dan tafsir kontemporer dari Muhammad Abduh terhadap Quran Surah Al-Falaq ayat 5, dia menunjukkan adanya kesinambungan makna sekaligus berbeda pendapat. Keduanya ini sepakat bahwa hasad itu merupakan keburukan yang berbahaya bagi individu dan masyarakat, sehingga manusia ini diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam At-Tabari dia menekankan bahwa hasad ini berakar dalam hati dan menjadi berbahaya ketika diwujudkan dalam tindakan nyata seperti fitnah, ucapan menyakitkan, atau perbuatan merugikan orang lain. Dan dengan menyoroti frasa iza hasad, Imam At-Tabari juga dia menegaskan bahwa dampak destruktif iri hati buruk tanpa ketika perasaan batin tersebut diekspresikan secara kontrak. Nah, sehingga ayat ini berfungsi sebagai peringatan moral dan spiritual bagi umat manusia. Nah, sementara itu Muhammad Abduh dalam penafsirannya Quran Surah Al-Falaq ayat 5 ini, beliau melalui pendekatan rasional dan kontekstual dengan menekankan dimensi psikologis dan sosial dari keburukan hasad. Ia memandang bahwa ancaman terbesar bagi manusia tidak selalu bersumber dari kekuatan gaib, melainkan dari pengaruh tersembunyi berupa manipulasi pemikiran, tekanan sosial, dan ujaran yang merusak akal serta moral. Oleh karena itu, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dimaknai sebagai upaya menjaga manusia dari berbagai pengaruh destruktif yang bekerja secara latin dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, tafsir At-Tabari yang menegaskan bahwa aspek etika batin dan perilaku individual. Nah, sedangkan tafsir Muhammad Abduh dia memperluas makna agar ayat relevan dengan tantangan sosial dan intelektual masyarakat modern. Nah, baik, mungkin cuma ini yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.